Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Ya, rekan-rekan tadabbur sekalian, Al-Mudaththir, sekali lagi kita mengulang bahwa Al-Mudaththir adalah uh, panggilan sayang kepada Allah ya. Jadi seperti Al-Muzammil, seorang seorang yang sedang melakukan sesuatu ketika dipanggil dengan apa yang sedang dia kerjakan, itu artinya ada perhatian yang luar biasa dari yang memanggil. Al-Mudaththir adalah panggilan sayang dari Allah pada Rasulullah, ya kan? Yang intinya adalah uh, mengencourage, walaupun di dalam ayat-ayat pertama 1 sampai 7 itu isinya adalah kalimat-kalimat perintah ya, kum fa'anzir, tapi lalu kemudian warabbaka fakabbir ya, dan seterusnya itu adalah kalimat perintah, tetapi dari kalimat perintah ini adalah lebih kepada satu encouragement, satu penguatan yang merupakan tanda bahwa Allah berada di belakang Rasulullah di dalam dakwahnya menghadapi kaum Quraisy. Kita udah bahas ya pekan lalu bagaimana antara al-alaq itu juga dimulai dengan kata perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu al-zamil ya di dimulai dengan perintah kum umil laila qalila, lalu al-mudatsir di ayat keduanya juga dimulai dengan kata perintah kum fa'anzir. Tiga komponen ini, tiga perintah utama ini, Iqra, kum, dan kum, itu adalah satu proses yang mendasari uh, lahirnya peradaban Islam dari uh, dakwah-dakwah Rasulullah bersama para sahabat di awal-awal beredar di awal-awal turunnya perintah dan agama Islam Al-Quran kepada kaum Quraisy. Nah, Iqra, kum, dan kum ini merupakan satu kayak roda gitu ya, kayak mesin yang menggerakkan dakwah Islam dari dulu sampai sekarang. Nggak boleh berhenti di Iqra saja, jadi nggak boleh terus saja kita menambah ilmu, belajar apa segala macam, tapi tidak berdiri untuk menyampaikan. Juga nggak boleh kita hanya belajar hanya sekedar semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan. Iqra itu kan seolah-olah kita baca itu kan mengumpulkan pengetahuan gitu ya, mengumpulkan ilmu, tapi harus ada umil laila ila qalila, ada apa, ada dimensi spiritual dari ilmu yang kita ambil. Jadi pertama adalah menyertakan Allah di dalam kita mendapatkan ilmu. Yang kedua juga yang kita cari sebetulnya bukan ilmu, bukan knowledge-nya, bukan pengetahuannya, tapi yang kita cari adalah apa manfaat dari ilmu ini, apa yang bisa kita berikan kepada manusia dari ilmu yang kita punya ini.
Nah, itu yang disebut dengan guidance sebetulnya. Jadi antara knowledge dengan guidance adalah dua hal yang berbeda. Boleh jadi kita punya knowledge hanya sedikit terbatas gitu ya, ilmunya cuma tahunya itu doang gitu, cuma tahunya bikin bikin apa namanya tukang kayu gitu ya, ahli kayu, tukang kayu, ilmunya cuma itu. Tapi di situ dia istiqomah, dia bermanfaat buat orang. Dia bikin rumah, dia bikin perabot gitu ya. Dan kalau dilengkapi dengan kumil laila illa qalila gitu kan, perabot yang dia bikin dimulai dengan basmalah, lalu di apa namanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan jalan Allah kan, eh, itu yang namanya kemudian menjadi eh, pengetahuan yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Nah, di situ yang kita inginkan, kita punya ilmu banyak, tetapi kita juga ingin ilmu kita bermanfaat. Nah, cara supaya ilmu itu bermanfaat kemudian berkah gitu ya, antara ikro dengan kum yang pertama, kumil laila itu, bagaimana supaya itu menjadi berkah, maka itu harus diajarkan, harus diimplementasikan, harus dikum fa'andir. Dan begitu kita apa namanya mengimplementasikan satu ilmu, itu biasanya kalau udah masuk ke lapangan ketahuan nih kurangnya di mana, kurangnya apa gitu kan, saya nggak tahu apa aja. Nah, dari situlah kemudian ada dorongan untuk ikro lagi, gitu kan. Makin lama makin makin banyak kebutuhan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak karena kita mendapatkan banyak masukan dan banyak tantangan ketika melakukan implementasi kum fa'anzir tadi. Di Al-Mudathir ketika kita kum fa'anzir, pertama yang diingatkan sama Allah adalah ketika kita muncul nih kepada orang lain gitu ya, mau mau menyampaikan, yang harus dibesarkan itu adalah nama Allah. Jadi Allah yang menjadi reason why we are standing there gitu kan, menyampaikan. Karena bisa jadi kalau kita sudah punya satu ilmu gitu ya, lalu uh, kita punya kepercayaan diri untuk menyampaikan. Waktu menyampaikan itu suka ada perasaan ingin kita yang didengar, ingin kita yang dipuji gitu ya, ingin kita yang dikasih like sebanyak-banyaknya gitu dengan statement yang kita ambil, kita buat misalnya di media sosial kita gitu. Nah, di situ mulai bergeser tuh, yang dibesarkan itu udah bukan nama Allah lagi gitu, tapi nama kita yang ingin kita besarkan. Nah, itu yang diperingatkan sejak awal sama Allah ya, wa rabbaka fakabir, jangan lupa luruskan niat kamu di sini berdiri itu hanya untuk membesarkan nama Allah ya. Kita udah bahas itu kemarin, dan untuk bisa membesarkan nama Allah yang kita perlukan adalah antara lain kum fa'andir, ayat ketiga apa Akmal? Fakabir, tempat wasiyabaka fatahhir. Nah, siyabaka fatahhir adalah memang ketika secara eksplisit bisa diartikan ketika kita tampil memberikan peringatan, maka penampilan kita harus baik gitu kan ya, harus menarik. Tapi yang paling penting siap di sini adalah pakaian yang meliputi diri kita, yang meliputi karakter kita, meliputi hati kita juga ya. Jadi yang harus dibersihkan ketika kita berdiri menyampaikan ayat-ayat Allah adalah karakter kita sudah bersih atau belum ya. Artinya bagaimana karakter itu menjadi apa namanya cermin dari apa yang kita sampaikan. Nah, ayat ini memang diturunkan kepada Rasulullah, tetapi pesannya adalah kepada kita karena Rasulullah SAW itu sudah tidak tercela gitu karakternya gitu kan, masih bakal akhir itu beliau sudah selesai lah gitu kan.
karakternya udah karakter utama. Beliau ketika kecil sudah eh, diambil kan hatinya oleh Jibril dalam usia 4 tahun. Kalau ingat, dadanya sudah dibelah, lalu Jibril mengambil satu eh, apa namanya, sejumput daging warna hitam gitu dari hadiah Allah, dan dia kata Jibril, sebenarnya setiap manusia ada bagian ini di dalam hatinya, itu tempat setan berbisik di situ kan. Nah itu dari Rasulullah sudah diambil. Juga ketika beliau eh, sebelum di Mi'rajkan juga dibuka kembali dan dibersihkan kembali oleh Jibril. Jadi secara karakter, secara pribadi, Rasulullah sendiri sudah tidak ada cacatnya dan tidak ada keraguan lah bahwa beliau akan mampu untuk menjalankan dakwah ini. Tapi di sini lebih kepada kita yang meneruskan dakwah Allah. Bagaimana kita meluruskan dan menyempurnakan, membersihkan karakter kita sebagai apa namanya, salah satu orang yang ikut menyampaikan pesan-pesan yang Rasulullah bawa. Ya. Selanjutnya warujah fahjur. Ya, warujah fahjur adalah bagaimana bagian dari membersihkan karakter tadi itu adalah kita merasa jijik kepada kemungkaran-kemungkaran. Ya, ruzza di sini eh, apa namanya, bisa berarti kotor kan, dia di situ apa terjemahannya kalau bahasa Indonesianya, perbuatan dosa. Perbuatan dosa tinggalkanlah, ya. Ruzza di sini perbuatan dosa, tapi sebenarnya dia lebih pada kotoran yang kita jijik. Ruzza itu adalah seperti juga rijasun, ya, rijza itu artinya sesuatu yang uh, kita kayak apa ya, kayak kalau punya baju ke templok sama burung gitu kan. Terus kayak jijik gitu pengen. Nah, di sini adalah bagaimana Rasulullah itu sangat jijik kepada kemungkaran, kepada apa namanya, kepada kemusyrikan. Jadi kalau kita membayangkan ya betapa Rasulullah yang sejak kecil sudah dimurnikan gitu ya hatinya, dan akidahnya itu sudah dijaga dari Allah sejak awal, sejak ruh beliau diciptakan sebetulnya. Beliau harus melihat masyarakatnya, saudara-saudaranya, saudara dekatnya, pamannya, sepupunya, apa segala macam melakukan apa namanya, ritual-ritual kemusyrikan di depan matanya. Itu kan pasti satu beban yang sangat berat kepada apa namanya, personality beliau kan sebetulnya. Dia merasa jijik, makanya sebelum ayat ini sebelum ayat pertama turun, beliau seringkali pergi ke Gua Hira untuk menjauh dari hal-hal tersebut ya. Nah, di sini warujza fajur ini menggambarkan juga bahwa ke terhadap kemusyrikan yang menjijikkan tersebut, fahjur, tinggalkanlah. Tinggalkan di sini benar-benar tinggalkan. Fahjur itu hijrah gitu, tinggalkan benar-benar, jangan dipikirin lagi, betul, leave it gitu, leave it alone gitu kan. Nah, betul-betul uh, meninggalkan tanpa memikirkan lagi apa yang ditinggalkan. Sekali lagi itu peringatan buat, atau perintah dan encouragement buat kita, karena bagi Rasulullah memang itu udah lewat gitu ya, sudah selesai. Tapi di sisi lain juga sebetulnya ketika dibacakan nih kepada Abu Sofyan dan teman-teman, sahabat membacakan Warujza Fahjur, itu sebetulnya itu message kepada para musyrikin bahwa berhenti dong. Iya, maksudnya kami itu nggak akan nyerah sama kalian, kami nggak akan ikut agama kalian seperti apapun gitu kan, kami sudah jijik gitu sama kalian gitu kan. Jadi apapun yang kalian lakukan, kami nggak akan bergeming, kami nggak akan goyah gitu kan. Uh, itu kayak kayak message gitu bahwa
apapun yang mereka lakukan itu tidak akan membuat Rasulullah dan para sahabat kendor di dalam fa'anzir tadi, dalam memberikan peringatan. Nah itu waruja fahjur, lalu wala tamnun taktasir. Nah di sini harus hati-hati ketika kemudian secara harfiah diterjemahkan apa di sini. Wala tamnun taktasir, janganlah engkau memberi. Ya, secara harfiah memang seperti itu, tetapi lebih makna taksir di sini kan dari kasiro ya. Kasiro kan banyak. Taksir di sini adalah do something a lot or want something a lot. Ya. Ya. Sementara tamnun artinya cut off, berhenti kan. Nah, jadi secara maknawiyah menurut Islahi ayat ini berarti kamu jangan berhenti ketika sudah merasa cukup berdakwah, ya kan? Artinya Rasulullah itu diminta untuk terus istiqomah dan persisten di dalam melakukan dakwah ini sebelum Allah mengatakan apa namanya memerintahkan yang lain. Nah, karena ada nabi-nabi sebelumnya yang merasa sudah atau merasa wah umat ini nggak mau dengar gitu, umatku sama sekali nggak mau dengar, udah saya pindah ke umat yang lain gitu kan, misalnya saya pindah ke bangsa yang lain gitu kan. Nah, penilaian atau assessment dari seorang manusia itu bisa saja salah gitu kan, karena yang tahu waktunya kapan seseorang itu akan mendengar dakwah dari seorang nabi atau seorang rasul itu yang tahu hanya Allah, ya kan. Jadi sebelum Allah tentukan oke pindah atau oke selesai, atau Allah tentukan waktunya untuk diturunkan azab kepada kaum tersebut, kita nggak boleh berhenti. Si Rasul itu nggak boleh berhenti. Ya. Nabi Yunus mengatakan bahwa apa namanya umatku sudah tidak mau mendengar apa lagi, maka aku pindah, maka Allah menegur dengan ditelan oleh ikan paus. Nabi Nuh kalau berhenti, Nabi Nuh lebih berat lagi, 900 tahun ya, 900 tahun nggak pernah berhenti. Kalau berhenti ya nggak pernah jadi itu kapal. Kalau kapal nggak pernah jadi, banjirnya tetap datang, kita nggak pernah ada kan sebetulnya. Ya. Kita kan ada gara-gara kapal itu ya. Karena kabarnya banjir itu melanda seluruh dunia. Di samping pada saat itu umat itu masih belum banyak dan masih baru di satu daerah tertentu. Jadi seperti itu yang dikatakan bahwa wala tamnun taktasir. Tetapi kalau dikatakan bahwa janganlah mengharapkan sesuatu yang lebih banyak, sebetulnya antisipasi juga terhadap strategi Quraisy di masa depan gitu ya, ketika mereka udah hilang akal, mereka akhirnya mencoba menawarkan segala macam kepada Rasulullah kan, pengen pengen kedudukan, dikasih kedudukan gitu asal berhenti dakwahnya. Nah itu nanti kita lihat salah satu respons dari kaum Quraisy kepada dakwah Rasulullah, salah satunya adalah negosiasi dan bujukan-bujukan dan tawaran-tawaran itu. Nah ini diantisipasi oleh Allah di depan sama sekali. Janganlah kamu berharap pada hal yang seperti itu kan. Tawarannya macam-macam, mau jadi raja, boleh jadi raja gitu kan. Pengen istri yang paling cantik, kami akan bikin Quraisy Idol gitu, cari wanita paling cantik, yang 10 yang paling cantik kamu boleh kawinin katanya gitu kan. Bahkan mereka pikir, karena mereka pikir Rasulullah itu salah satunya kemasukan jin gitu ya. Kamu kalau pengen ru'yah kemana, pengen
ke dukun mana yang biayanya berapapun kami akan biayai katanya gitu. Mereka siapin BPJS buat Rasulullah gitu kan. Pokoknya mau apa aja akan dikasih asal berhenti gitu. Nah, kita akan lihat nanti beberapa eh, apa namanya? Beberapa reaksi atau beberapa cara respons kaum Quraisy kepada dakwah Rasul. Yang respons itu sebetulnya berprogres ya, berprogres. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Sudah aja join. Boleh. Ini ada Akmal. Kenal. Ada apa? Saya sih. Gak apa-apa sih deh. Dapat salam dari Miss Dwi. Miss Dwi, Miss Leli. Kenal nih. Lebih muda ya. 3 SMP ya? 3 SMP masuk SMA. Udah masuk SMA. Masya Allah. Udah 2 tahun. Ini kepala sekolah. Bun. Iya nggak apa-apa kan santai. Alhamdulillah senang ya Mbak Indira. Sengkin lagi berlibur. Ya, iya kita lagi masih membahas tentang respons Quraisy terhadap dakwah Rasulullah gitu kan ada banyak dan responsnya tuh apa namanya berstages ya, in stages tergantung dari juga tahap-tahap awal. Nah, kalau dilihat di tahap awal ketika pengikut Rasulullah masih sangat sedikit, sabiqunal awalun masih mungkin belasan orang, puluhan orang. Tapi ketika tahun ketiga sudah diperintahkan untuk Rasulullah dan para sahabat fa'anzir berdakwah secara terbuka luas, mulailah orang Quraisy merasa terganggu. Ya, yang pertama yang menjadi masalah mereka adalah kalau message Rasulullah untuk mengesahkan Allah, artinya menafikan berhala-berhala yang sedemikian banyak di Ka'bah. Pertama yang hilang adalah kebanggaan suku Quraisy sebagai penjaga Ka'bah gitu kan yang sudah turun temurun. Kesatu adalah pride dari satu bangsa. Pride bangsa itu yang mereka pikir berasal dari para leluhur itu akan hancur ketika apa namanya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu sudah tidak lagi relevan. Nah, mereka nggak mau hal itu terjadi sehingga strateginya adalah ini yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ini pasti orang gila gitu kan ya dibilang satu dia majnun kedua tapi kalau orang gila kok apa namanya kata-katanya nggak seperti kata-kata orang gila gitu kan segala macam dan kita tahu mereka udah tahu reputasi Rasulullah 40 tahun ke belakang itu adalah reputasi seorang yang sangat terpandang yang sangat bijaksana bisa dipercaya kok tiba-tiba bisa jadi gila kan nggak mungkin. Nah, kita tahu misalnya pada usia 35 tahun Rasulullah diminta untuk memecahkan masalah mengenai siapa yang meletakkan Hajar Aswad gitu ya di Ka'bah gitu kan. Nah, tadinya kan cerita itu kan ketika mereka mau 4 kabilah besar itu mau meletakkan Ka'bah itu mereka daripada berantem akhirnya salah satu bilang nanti siapa yang duluan nongol di Masjidil Haram kita suruh dialah siapapun itu gitu mau tukang sampah kayak mau siapa kayak atau tukang asongan gitu kan biar dia aja yang taruh supaya adil tapi begitu ternyata yang muncul adalah Rasulullah SAW mereka bilang wah ini dia gitu kan dia benar-benar orang yang bijaksana yang sangat tempat gitu jadi mereka lega betul gitu ketika yang nongol adalah Rasulullah dan uh,
apa namanya, dulu saya pikir bahwa wah akhirnya kalaupun Rasulullah sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah, saya yakin mereka nggak akan keberatan juga gitu kan. Tapi ini yang namanya beyond expectation, apa namanya, Akmal dan Ilhamna. Jadi orang expect seperti itu, tapi Rasulullah itu punya pandangan yang lebih tinggi dari itu. Dia bilang, saya sih nggak perlu dilihat lah, yang penting kalian berempat, gitu kan. Nah, jadi yang berempat itu bagaimana bisa ikut terlibat, caranya beliau menggelarkan sorbannya, keempat kepala suku ikut mengangkat, gitu kan. Baru terakhir beliau yang menyimpan. Sebetulnya bisa aja dari awal dia bawa gitu kan sendiri, toh dia udah dipercaya sama yang lain, tuh orang lainnya nggak akan komplain juga. Tapi tingkat kebijaksanaan Rasulullah itu jauh di atas antisipasi orang-orang. Nah, itu kita kadang-kadang pemimpin mesti dilihat dari kemampuan itu juga ya. Kalau anak buah lagi berantem tuh, ya misalnya kan, dia bagaimana dia bisa mencari satu solusi satu level di atas pemikiran anak buahnya. Jadi walaupun solusi yang di level yang sama bisa memuaskan, tapi satu level di atasnya beyond expectation itu akan jauh lebih baik. Nah itu apa namanya, salah satu respons adalah orang ini kok jadi gila, yang tadinya sebijak seperti itu, sebijaksana seperti itu kok bisa jadi gila. Nah juga dikatakan dia adalah soothsayer, dukun gitu ya, atau fortune teller, apa namanya, orang yang meramalkan masa depan gitu, tukang ramal gitu kan. Jadi banyak karakter assassination lah katakan. Tapi yang mengatakan itu mesti diingat, tidak semua masyarakat mengatakan melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Cuman pemimpin-pemimpinnya aja, cuman influencer-influencernya aja gitu kan. Nah, cuman zaman dulu belum ada apa namanya, robot, belum ada robot itu kan untuk menganikan. Tapi mereka cukup disebut bisa dibilang sebagai aggressive influencer. Ya. Nah, saat ini aggressive influencer adalah bots-bots di Twitter dan di medsos itu ya. Nah, dan banyak juga sebetulnya yang ustadz-ustadz yang diserang pakai bots itu kan, ada cancel culture, orang kayak begitu. Orang ya cuman salah sedikit gitu kan, dengan kekuatan media sosial dia bisa dihukum sampai karirnya habis gitu kan, kita tahu. Nah itu aggressive influencer zaman sekarang itu jauh lebih berbahaya, karakter assassination zaman sekarang jauh lebih bahaya gitu ya. Nah kalau ya, dan langsung ke our palm gitu kan, langsung di tangan kita. Kalau dulu kan masih harus lewat TV, lewat koran gitu ya, sekarang udah langsung di sini, terus kita bisa respons langsung. So pelajaran buat kita adalah pertama, oh ya, kita sedang di Al-Mudathir ayat 7 ya, 7 Rabbaka wakabbir. Jadi bukan ayat 7 apa? Walirabbika fasbir. Ya, kenapa walirabbika fasbir? Ya, jadi kenapa Rasulullah itu diperintahkan untuk bersabar itu karena respons para pembesar Quraisy itu luar biasa beratnya gitu kan. Nah, di awal-awal merupakan karakter assassination. Tapi setelah mereka bingung sendiri kalau dibilang orang gila, tapi di sisi lain juga mereka bilang sebagai penyair, masa orang gila jadi penyair gitu kan. Kayaknya
kontradiktif gitu kan. Terus kalau dibilang penyair, kok dia dibilang dukun juga gitu kan. Sedangkan dukun itu kan kalau ngomong nggak jelas. Seorang penyair justru kata-katanya harus jelas, harus elokuen gitu kan. Jadi kontradiktif gitu. Terus dibilang sebagai namanya tukang sihir gitu kan. Dan sebagainya. Kontradiktif, mereka bingung sendiri sampai akhirnya ya udah kita harus nentuin satu. Karena bentar lagi katanya mau musim haji. Jadi salah satu kebanggaan mereka sebagai bangsa Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah adalah suku-suku Arab yang lain itu setahun sekali datang untuk bermusim haji, karena bagaimanapun mereka punya ritual dari keturunan Ibrahim dan Ismail itu adalah datang ke Baitullah setiap tahun melakukan haji sesuai doanya Nabi Ibrahim. Tapi dalam jangka waktu 2000 tahun itu terjadi banyak distorsi itu kan. Tapi tetap tiap tahun ngumpul. Nah, pada saat mau ngumpul itu di tahun ke pertama turunnya wahyu tersebut, tahun ketiga lah gitu ya. Mungkin Quraisy bilang kita nanti pasti bakal rame, orang-orang datang dari berbagai daerah, Rasulullah dan teman-temannya pasti bakal menyampaikan pesan-pesannya tentang tauhid tersebut. Kita harus siap dengan pengumuman atau antisipasi mengatakan kepada tamu-tamu itu bahwa ini orang apa nih, jangan didengerin pokoknya. Tapi ya kita harus sebut apa. Nah itulah mereka kemudian cerita di Al-Mudathir sampai ayat 24 itu adalah bagaimana Walid bin Mughirah mencoba merumuskan siapa sih sebetulnya, sebaiknya kita sebut apa sih Muhammad ini gitu kan, sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa ini adalah satu magic gitu kan, karena dibilang kahin bukan, dibilang Majnun juga nggak cocok, dibilang sebagai soothsayer apa namanya itu juga bukan gitu kan. Jadi mereka sepakat ya udah kita sebut mereka dia sebagai tukang sihir, kita magic, memiliki kekuatan di luar kekuatan manusia, tapi pokoknya intinya jangan didengar ya. Nah ada juga apa namanya, tapi semua itu nggak berhasil ya, nggak berhasil. Bahkan di tahun ke-6 apa namanya para pemimpin Quraisy ini makin panik ketika Hamzah dan Umar memutuskan untuk masuk Islam gitu kan, walaupun kisahnya cukup dramatis kalau bagaimana Umar kemudian masuk ke Islam ya, karena sebetulnya Umar itu sering mendengar Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di Ka'bah itu, dan dia cukup tertarik. Bahkan saking tertariknya dia pikir ini benar-benar udah kelewatan nih, benar-benar sihirnya luar biasa, saya mau bunuh aja gitu kan. Dia mau bunuh aja ketika, karena udah nggak tahan lagi itu, saking tertariknya hatinya dia gitu, dia pikir I have to kill this guy gitu kan. Nah, dia udah siap mau mendatangi rumah Rasulullah, kemudian ketemu sama salah satu orang sahabat yang dibilang, kamu kemana, mau membunuh Muhammad katanya. Kenapa kamu akan membunuh dia? Hanya karena dia mengatakan menyembah apa namanya Allah gitu kan. Kamu lihat dulu keluarga kamu gitu kan. Nah, emang kenapa keluarga saya? Adikmu dan adik iparmu sudah mengikuti dia gitu. Cek aja dulu. Dia barulah cek ke Fatimah adiknya. Di situlah dia mendengar ayat yang dibacakan oleh Fatimah dan suaminya. Padahal suami adik iparnya itu udah ditonjok dulu gitu kan ketika mereka lagi tadabur tuh, lagi murojaah surat Toha waktu itu, mereka berdua itu kan sempat diberi juga tuh adik iparnya, tapi ketika kemudian Fatimah membacakan Toha, hati Umar itu langsung kena gitu kan. Toha ayat 12 yang in apa? Ayat 3, 1, 2, 3. Ya, Ya, di awal-awal.
Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, pokoknya ketika mendengar itu luluhlah hatinya, kemudian akhirnya dia menghampiri Rasul dan para sahabat dan dia menyatakan Islam di situ. Nah, sejak saat itu kemudian strategi kaum Quraisy berubah dari tadinya mocking, ridiculing, lalu setiap Waalaikumsalam. ya, setiap apa namanya setiap Rasulullah berdakwah gitu ya, Abu Jahal itu ngikutin di belakang gitu, jadi yang habis dakwah gini terus ketika udah selesai ketika Abu Jahal nyamperin yang tadi datengin, jadi ngomong wah yang tadi yang diomongin itu benar-benar ngawur deh gitu kan, pokoknya langsung diandu sama niat banget gitu kan. Nah, terus kalau dia bicara soal Musa, soal sejarah gitu Nabi Nuh, ada orang lain dari Quraisy yang bilang dia tahu dari mana, itu pasti teman-temannya dia tuh yang ngasih tahu gitu kan berita-berita itu. Dia apa namanya itu kisah-kisah asatirul awalin katanya, itu kisah-kisah zaman dulu dia ngarang aja gitu, atau enggak paling dia dibantu. Pokoknya ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan message-nya. Tadinya orangnya, ya kan, karakternya Rasulullah nggak berhasil. Kemudian yang setelah itu message-nya yang didiskreditkan. Terus setelah itu nggak berhasil juga, akhirnya bikin strategi ya udahlah kita negosiasi aja. Ya Rasulullah kamu mau apa sih gitu kan? Ini kalau kalau mereka punya apa namanya, yang namanya liberal ya, Akmal sama Ilham, yang namanya liberal. Jadi mereka tuh liberal banget, si Quraisy itu semua Tuhan boleh datang pada saat itu. Ya. Kalian mau menyembah aja, menyembah apa aja silakan. Mau beribadah seperti apapun silakan. Ya, saking liberalnya itu dia bilang, ya Muhammad, kalau kau ingin menyembah Tuhanmu, eh, ya nggak apa-apa. Kami juga menyembah Tuhanmu nggak apa-apa. Satu hari kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami gitu kan. Gitu. Itu liberal banget kan sebetulnya kan. Ya. Dari dulu lah. Jadi namanya sebetulnya aneh juga kenapa mereka takut kalaupun kalaupun hanya sekedar nambahin satu Tuhan gitu ya dari yang tadinya udah ratusan Tuhan berkeliling di Ka'bah itu cuma nambah satu doang apa sih, cuma yang bikin masalah itu kan Rasulullah pesannya ya ini satu-satunya, yang lain udah bukan Tuhan. Nah itu yang kemudian biasanya mereka itu kan kalau ada haji, orang haji itu berhalanya ditaruh di Ka'bah itu kan mereka ada just tip-nya kan. Jadi mereka harus bayar tuh untuk dipelihara itu supaya sampai tahun depan mereka datang lagi. Nah itu ekonominya di situ gitu kan. Dia di samping setiap ada haji itu ya bukan hanya berhala, ada pesta-pesta juga kan, ada market, ada idol-idolnya juga. Mereka ada apa nama idol untuk puisi, mana puisi yang paling bagus, yang bagus nanti ada festival. Jadi benar-benar ramai gitu kan. Nah, jadi itu tuh yang terganggu. Makanya dia bilang, ya udah gimana setahun sekali. Kami nyembah Tuhanmu 1 minggu, kamu 1 hari. Ya kan? Rasulullah nggak mau juga karena dari awal udah dibilang dengan 7 ayat awal tadi itu kan warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir gitu kan sampai lirabbika fasbir. Jadi udah siap dengan segala macam godaan. Sampai dibilang setahun satu pun enggak gitu kan, jangan mau. Nah itu ada misalnya di Al-Qalam 38 disampaikan ya, mereka mencoba untuk bernegosiasi ya mencoba untuk bernegosiasi. Al-Qalam ayat 9, coba lihat seperti apa katanya.
dan memberikan supaya kamu bersikap lunak lalu memberi sikap lunak pula kepadamu. Jadi kalau kamu lunak, kami juga akan lunak gitu kan, seperti itu di Al-Quran ayat 9. Tapi nggak berhasil sampai akhirnya Al-Kafirun lah turun, ya kan? Ya, lakum dinukum waliyadin, ya kan? Dan intinya kan sebetulnya mereka pengen ya udah. Terus kalau zaman sekarang itu dikatakan semua agama sama, menyembah Tuhan yang sama, katanya gitu kan? Caranya beda. Ya, cuman caranya aja beda gitu kan. Jadi kenapa harus berantem? Emang nggak berantem gitu kan? Tapi ya yang namanya Islam itu bukan hanya percaya kepada Allah, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya boleh Tuhannya sama, tapi cara yang diperintahkan oleh Allah adalah cara yang diajarkan kepada Rasulullah, ya kan? Nah, orang liberal bilang antara lain gara-gara ayat di Al-Baqarah 62 kali ya. Innalladzina alladzina 62 Pak. Alladzina ya, bahwa Berapa orang ya? ya Al-Baqarah. Kamu ini orang Orang Yahudi apa ayatnya Pak? Innalladzina amanu orang ya. Jadi mau Nasoro, mau Sobiin, mau Yahudi asal beriman dan beramal soleh, ya kan di situ kan bilangnya gitu kan, innalladzina amanu wa amilus solihati wa waladzina hadu wa nasara wa sabiin wa man amana billah. Nah, ini yang pakai ayat ini mengatakan mau orang beriman, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani atau Sobiin dan asal beramal soleh gitu kan, pasti mereka la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Jadi mereka lupa bahwa sebetulnya yang disebut dengan amal soleh itu adalah amal yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Jadi dia mau sebelumnya mau Yahudi, mau Nasara, mau Sabiin, kalau kemudian mereka beriman kepada Rasulullah, ya, beramal solehnya di situ, maka barulah mereka tidak akan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu liberal pemahaman yang sampai saat ini ada tuh dari zaman dulu, apa namanya, liberal yang seperti itu, ya. Nah, apalagi kemudian ditambah dengan iming-iming harta, ya. Pokoknya nah harta itu kan antara lain kalau zaman sekarang itu dengan funding support gitu kan, setiap bulan berapa gitu kan, asalkan jangan sampaikan ayat-ayat yang kritis, ya, jangan sampaikan ayat-ayat yang bermasalah gitu kan. Nah, itu nanti kita sampai akhir zaman, yes. Ya, izin ya, Al-Quran itu memang isinya memang betul-betul sampai akhir zaman, bukan cerita orang-orang yang zaman dahulu kan ada jalannya. Jadi memang berulang. Contohnya kayak kaum Nabi Lut nih, sekarang ini kan luar biasa gitu ya, kembali lagi. Ya. Jadi applicable, Relevan sampai saat ini, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, misalnya setelah bergandeng negotiation itu yang paling banyak gerakan-gerakan apa namanya, yang semula yang terpengaruh lah ya dari sisi kebutuhan mereka terhadap dana atau segala macam, kadang-kadang sering mendapatkan pesan-pesan sponsor. Boleh tetap berislam gitu kan,
tapi jangan masuk ke politik misalnya dulu. Nah seperti itu, ya kan? Zaman Belanda gitu, zaman Belanda. Iya. Jadi siapa Snorkelbrunnya mengatakan jangan diperangin orang Islam, jangan larang mereka ke masjid, biarin mereka ke masjid asalkan bahkan sibukkan saja mereka dengan masjid dan apa namanya, masa-masa keagamaan, asal jangan mereka masuk ke politik. Atau dibuat kelompok-kelompok untuk saling mengkafirkan satu dengan yang lain gitu kan, diambil ayat-ayat supaya tertentu gitu supaya bisa digunakan senjata untuk menyerang yang lain ya. Nah seperti itu yang antara lain menjadi strategi zaman sekarang. Itu nggak berhasil juga, akhirnya terus dinegosiasi lagi, Rasulullah kemudian ditantang apa namanya, untuk menunjukkan seperti apa sih yang kamu bilang bangkit kembali setelah mati gitu kan. Ada satu yang siapa namanya, mungkin Walid bin Mughirah juga yang datang pengen mau ke sesi apa namanya dengar pendapat gitu sama Rasulullah di padang pasir. Dia melihat ada tulang gitu kan gitu, ditiup-tiup dari pasir itu, terus dia bawa ke pertemuan itu, dia bilang kayak gini mau hidup lagi gitu kan. Yang sambil ditiup-tiup dari ini kan, coba tunjukin gimana ini bakal ini. Jadi udah mulai ditantang seperti itu sampai puncaknya mereka nantang, oke, kalau kamu bilang kalau kami nggak beriman maka Allah akan menurunkan azab, mana azabnya, coba tunjukin sekarang. Udah sampai gitu ya, saking sombongnya mereka. Rasulullah bilang ya memang itu sudah urusan Allah sampai Allah menentukan waktunya. It's not on me gitu kan. Dan Allah itu berkali-kali mengatakan kepada atau menghibur Rasulullah terhadap respons yang sedemikian tajam dan sedemikian apa namanya nggak masuk akal gitu ya. Kalau kita bayangkanlah Rasulullah itu kan orang yang sangat mulia, sangat santun gitu ya, mendapatkan respon seperti itu kan pasti sangat sakit hatinya gitu ya. Apalagi dia nggak bisa membalas. Kalau kita kan membalas sebentar terus gitu astagfirullah bisa kan udah lega gitu kan. Yang penting udah marah dulu, udah keluar gitu, astagfirullah gitu kan. Tapi Rasulullah kan nggak bisa ya. Nggak bisa, dia harus apa namanya bil hikmah gitu kan. Kalaupun ada serangan seperti itu dia harus menjawabnya dengan perkataan yang lebih baik. Kalau kita udah apa namanya jauh lah nggak mampu gitu seperti itu. Nah apa namanya dari situ kemudian masih nggak berhasil juga, diingatkan kepada Rasulullah berkali-kali bahwa engkau hanya menyampaikan, ya kan, tapi bahwa mereka akan beriman atau enggak itu udah bukan urusan kamu. Jadi tunggu aja, nanti Allah yang akan menghandle mereka. Maka di ayat 12 kemudian darni, ya kan, tinggalkan, let me handle them gitu kan. Dan itu berkali-kali di Al-Mudathir ada, di Atur ada, di Al-Qalam juga ada. Yang intinya Allah bilang just do your job, let me do the rest, handle them gitu kan. Nah, jadi persisten dakwah itu terus dilanjutkan sampai kuncinya dari Allah adalah cuman lirabbika fasbir. Lirabbika fasbir ini menurut Al-Islahi itu sama sebangun dengan ayat 48 di Atur, bahwa di situ mengatakan lihukmi rabbika fasbir, ya kan. Coba ayat 48 Atur, kalau saya sih sangat senang sekali karena jadi ingat apa yang Ustadz sampaikan di Quran Week di Al-Azhar ya. Namun Tasir Mir mengatakan bahwa wali rabbika fasbir ini maksudnya persis sama dengan wasbir li hukmi rabbika. Tapi di ayat 48 itu ada terusannya bi'a yunina.
kan? Wasbir li hukmi rabbika bi ayunina. Jadi bersabarlah terhadap apa yang Allah sudah tetapkan, termasuk apa namanya, segala macam perlawanan dan bully dari orang-orang Quraisy itu. eh, wasbir li hukmi rabbika bi ayunina. Jadi di bawah pengawasan aku. Jadi Allah mengatakan bahwa sepanjang aku masih mengawasi engkau, jangan takut, sabar aja. Karena bi ayunina itu sama artinya dengan eh, Allah take a very good care of Rasulullah SAW. Ini kan ayatnya sama juga ketika Nabi Nuh membuat kapal ya. Al-Mu'minun ayat 27 di ayunina juga kan, ya kan, kata-katanya ya, di bawah pengawasan aku. Sama juga ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai, itu juga Allah mengatakan bi ayunina, di bawah pengawasan Allah. Jadi enggak, sepanjang kita berada di bawah pengawasan Allah, penjagaan Allah, nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Kadang-kadang kita suka ditakut-takuti sama kehilangan apa? Kehilangan pencarian, kehilangan teman. Al-Baqarah ayat 58 yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wala taqulu amwal Al-Baqarah coba 157 coba. 155 apa isinya? 155. Ya, coba dibaca. 155, 156. Coba dibaca, Amel. Artinya apa? Sahabat seperti Sebelumnya, Walanabluwannakum walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi Allah menguji dengan khauf wal ju' wa naqsin min amwal wa anfus wa thamarat. Dengan rasa takut reputasi jelek, takut dipecat, takut nggak naik jabatan, takut nanti atasan bilang apa gitu kan. Awal khauf, wal ju', kelaparan, takut kehilangan mata pencaharian, dan kekurangan amwal, kekurangan harta, kekurangan orang, ditinggalin teman-teman, ditinggalin ini. Samarat buah-buahan, nantinya apa namanya, kalau buah-buahan itu kan sesuatu yang berulang, apa namanya, bermusim gitu ya. Jadi ini juga termasuk bisnis gitu kan, takut bisnis kalau nggak pinjam dari bank nanti gimana, bisnis saya hancur gitu kan. Nah, muter nih, terus kalau nggak nyogok tender nggak dapat gitu ya, segala macam. Nah ini nih yang betul-betul dikasih apa, rasa takut pada kita. Nah, ini yang kemudian dikatakan kalau ini terjadi terus kamu menganggap ini musibah, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita yakin segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kehilangan proyek 100 miliar karena kita nggak mau nyuap 10 miliar gitu kan, harusnya nggak ada apa-apanya gitu, karena ini semua dari Allah juga gitu kan. Nah seperti, tapi berat banget terus terang ya kan, susah gitu kan, apalagi syaratnya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, nah seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan wasbir li hukmi rabbika gitu. Nah sepanjang kita yakin Allah bersama kita, kita mestinya sih nggak takut.
Nah, yang paling berkesan di wasbir li hukmi rabbika ini, kan ingat ya waktu itu kan ayat ini dibahas cukup panjang sama Ustadz di apa namanya, diatur ya, diatur 48. Di ayat ini Ustadz menekankan bahwa wasbir li hukmi rabbika itu preserve apapun yang mereka lakukan, jangan takut, jangan mundur, jangan merasa bahwa this is the end gitu kan, karena hasil Allah yang menentukan, ya kan. Tugas Rasulullah dan tugas kita semua only reminding, ya, sebagai reminder. Kemudian selanjutnya adalah fadarni leave it to Allah ya, untuk menghandle segala ridicule, segala bully yang mereka lakukan. Karena kalau kita merespons dengan negatif, malah itu bakal berdampak kepada efektivitas dakwah kita ya. Kalau ada orang menyerang kita, kemudian kita serang balik, agak sulit untuk kita kembali ke dia untuk mendakwahkan lagi gitu kan. Jadinya kita kayak pendakwah yang kabur dari satu tempat ke tempat lain karena nggak ada orang yang mau mendengar kita. Ya. Nah, itu barangkali apa namanya, makna dari bi'ayunina ya. Selanjutnya lanjutan dari ayat 48 adalah wasabbih bihamdi rabbika hina takum ya. Jadi setelah kita yakin dan menyerahkan segala sesuatunya kepada pengawasan Allah, yang perlu kita lakukan adalah wasabbih bihamdi rabbika. Jadi menyucikan nama Allah. Menyucikan nama Allah itu apa? Sebetulnya bertasbih dan menyucikan nama Allah itu adalah fokus kepada segala sesuatu yang positif, yang bagus-bagus gitu kan. Subhanallah, subhanallah gitu kan, kita we focus on our amazement terhadap apapun yang Allah perlihatkan kepada kita setiap saat gitu ya. Tapi kalau kita cenderung kepada melihat kekurangan, misalnya gitu kan, kita cuma lihat negatifnya aja. Kalau kita lagi ngelihat sesuatu yang negatif, kita nggak akan bertasbih, kita nggak akan bilang subhanallah kan. Jadi perintah bertasbih itu adalah sebetulnya perintah untuk always look at using a positive lens gitu. Tasbih. Setelah itu barulah alhamdulillah gitu kan, segala sesuatu bisa kita appreciate, kita embrace gitu kan, karena kita melihat segala sesuatunya dari sisi positif. Termasuk dakwah, ketika dakwah kita sukses pun kita tidak merasa bahwa itu karena kita gitu kan, karena jangan lupa li rabbika namanya fakabbir ya kan, warabbaka fakabbir, yang harus dibesarkan adalah Allah. Maka kita harus terus bertasbih dan berhamdalah. Nah, kalau udah menang itu pakai idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau udah menang kita pakai fasabbih bihamdika wastaghfir, karena boleh jadi di dalam proses kemenangan itu kita kemudian merasa sombong, merasa ini karena saya, kita harus istighfar, wastaghfir. Jadi bertasbih, lalu berhamdalah, kemudian istighfar. Ya. Nah di sini dalam perjuangan, kalau dalam perjuangan kita bisa juga dengan wastaghfir, tapi fasabbih bihamdi rabbika hina taqum ya. Sucikanlah nama Allah, lalu praise him, praise your Lord when you rise hina taqum. Setiap kita berjuang, setiap kita berdiri ya, kita sucikan nama Allah.
Nah, jadi buat saya yang paling berkesan sih fa innaka bi ayunina. Jadi wali rabbika fasbir itu kepada Allah kalian bersabar ya. Itu sebetulnya ada di baliknya ada keyakinan bahwa Allah yang mengawasi kita. Kalau nggak ada keyakinan itu sulit untuk bersabar ya. Rasanya ya kalau kita nggak yakin bahwa Allah bersama kita, rasanya segala sesuatu pengen pengen buru-buru aja. Kalaupun tersinggung pengen cepat marah aja gitu kan, pengen cepat bales aja gitu. Nah, ya, apa namanya? Itu kurang lebih sih dari saya. Nah, kalau boleh ditambahkan kedua yang terakhir ya setelah itu putting under pressure juga reaksi dari Quraisy yang belakangan makin memuncak adalah sampai kepada usaha-usaha pembunuhan kepada Rasulullah gitu ya, sehingga terpaksa harus hijrah, di mana hijrah itu merupakan satu disitulah perintah Allah untuk yang tadi dikatakan jangan berhenti sampai datang perintah orang berikutnya gitu kan. Ketika muncul bahkan ketika hijrah pertama ke Abisinia dari kelompok Muslim pertama itu pun Allah Rasulullah berkonsultasi dulu kepada Allah apakah baik untuk mereka pindah ke Abisinia, which is ternyata sangat positif, apalagi ketika hijrah ke Madinah ya. Baik, kurang lebih tadabbur kita pagi ini seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada catatan-catatan apa? Hah? Nggak di share ya? Ada di situ masih berantem. Ada sih, nanti bisa di share. Ya. Nah, apa namanya? Kalau ngebayangin bagaimana para pemuka Quraisy itu mencoba menghentikan Rasulullah itu yang pertama yang kita bisa lihat bahwa itu hanya terbatas kepada elit-elit tertentu aja gitu ya, nggak semua masyarakat punya pandangan seperti itu. Jadi opinion leaders apa istilahnya opinion leaders sekarang influencer ya, influencer itu aja tuh yang ribut gitu kan, terus apa segala macam. And it happens to every nabi sebetulnya, ya kan. Di Al-Mu'minun juga kan dibilang al-mala, mereka yang al-mala min qaumihi, ya, para influencer dari setiap kaum. Asy'ariyah juga al-mala. Al-mala ini yaitu sebenarnya opinion leadersnya, ya, opinion leadersnya yang rata-rata terganggu kepentingan ekonominya dan kepentingan politiknya. Ya. Sampai sekarang. Relevan lah Quran. Ya. Buat anak muda juga relevan banget. Ya. Kalau misalkan lagi sedih, misalkan apa yang dibully, kalau misalkan dibully atau apa namanya, ini kan Rasulullah lagi dibully habis-habisan. Terus Rasulullah kalau dibully ngapain ya? Rasulullah lagi galau tuh ngapain ya? Apa tambah denger lagu galau ya tambah galau. Ada masalah anak muda zaman sekarang tuh kalau remaja lagi sedih tambah lagi dia dengar lagu sedih udah jadi tambah sedih. Dikasih makan lah rasa kesedihannya itu. Tapi kalau Rasulullah udah dibully kemudian ngelakuin sesuatu kok nggak berhasil. Aku tuh melihat itu di murid-muridku yang SNBP, misalnya mau
dia mau nerusin studi kemana, terus dia gagal, dia fail, terus kayak sedih banget gitu kan. Nah ternyata pas aku emang beda sih, yang misalkan berquran, kalau yang berquran sama yang misalkan umum atau yang berqurannya tuh baca baca udah baca aja udah bagus, yang suka baca Quran tuh bagus, sama anak-anak yang tadabbur. Jadi kemarin tuh hari patah hati ya sebanyak lah kan, misalnya mau masuk UI nggak bisa masuk UI, kayak sedih banget. Pengumuman sudah pengumuman kemarin itu yang jalur tes kan. Sekitar hari apa ya kemarin tuh, pokoknya yang fail habis itu pada sedih. Terus anak NN kan ada salah satu yang megangin donatur si Keisha kan. Aku mau nanya juga nggak enak, telepon lah memberanikan diri kemarin, kayak apa kabar gitu kan. Ya maksudnya ternyata responnya itu, ya aku belum keterima Cigu, terus tapi ya aku yakin ini semua pengaturan Allah. Insya Allah. Yang dia udah gitu Enak semua banget. surat itu enak banget artinya, oh ya dia udah yakin nih semua pengawasan Allah. Iya ya, Masya Allah. sesuatu nggak mungkin apa namanya Allah percepat atau Allah perlambat. Kalau kita nggak dapat, ya mungkin ada marah bahaya yang Allah lagi cegah buat kamu. Iya aku udah menyadari itu ya, alhamdulillah, untung ya ada Quran, untung ada NN, maksudnya tadabur, untung tadabur banget. Ya. Sehingga memvisualisasikan dari tadi Pak B ngomong, oh iya ya Rasulullah pas lagi ngomong malah diikutin sama Abu Jahal gitu. Jadi kita mencoba memvisualisasikan itu, zaman sekarang kan lucu ya. Kan itu apalagi Gen Z itu kan visual banget, dia bisa ngebayangin, oh ya Rasulullah lagi stand up gitu, lagi open mic, terus orang ngebully Rasulullah, gimana perasaannya. Nah ternyata kalau itu kan Pak B tadi menghubungkan ke surat At-Tur. Sebenarnya banyak, kemarin kita belajar surat Qaf. Oh ya di Qaf juga, kalau Rasulullah sedih, oh ya disuruhnya zikirnya pagi gitu kan, terus zikirnya petang gitu, karena itu berarti prime time buat ngingat Allah pagi dan petang gitu kan. Kalau kunci-kunci itu kita ambil ya, baik yang muda ataupun yang tua ataupun siapapun yang mengambil itu, insya Allah deh itu kan healingnya dari Allah ya. Allah yang nyiptain kita, Allah yang paling tahu kita defaultnya cocoknya tuh kalau lagi sedih, lagi ngerasa terbuli, lagi ngerjain sesuatu nggak dapet, oh iya kan gitu. Jadi pas jadi ayat demi ayat kan connect surat. Tadi aku sambil buka-buka, atur kayak mirip-mirip. Oh ya di surat yang lain, kalau karena udah pernah belajar kan. Oh ya di surat Al-Insan bertasbih, dan semalam ya. Jadi omongannya Ustadz Yanuar juga dalam itu, ketika ya kita banyak nih istighfarnya 1000, tapi kualitas istighfar kita itu deep banget gitu. Tapi memang ya udah banyakin aja, mudah-mudahan semakin banyak kita berzikir, semakin tumbuh lah yang diresapi ya, zikir yang ngefeel itu. Kemudian tadi tentang apa ya, tentang ya itu, kalau muridku gak beda jauh umurnya, ya Irham. Lucu nih Irham. Jadi anak-anak SMA tuh kan dia tetap gaul, tapi gimana pikirnya tetap ke Quran. Jadi saya suka banget ngomong ke anak-anak tuh pakai omongan anak zaman sekarang yang gini, nih ya, kan kita lagi baca Quran, yang itu tadi Pak B, entah itu Walid bin Mughirah, kemudian Adi bin Abi Robi'ah, yang gitu-gitu deh. Emang iya nih kalau nih tulang, gitu, ini tulang nih, ini bener-bener gue tulang nih. Emang iya bakal bisa dibangkitin lagi gitu. Lu yang bener aja, coba lu mikir. Kan kita kalau goyang, iya apa iya kan gitu. Tapi kita jawab, ya iyalah, kan juga kita dari nggak ada bisa jadi ada kan gitu. Jawabinnya gitu. Iya, aku jawabinnya gitu. Terus kalau kamu tetap disudutkan, kamu jawab apa kalau kamu disudutkan? Ya Rasulullah tersudutkan ya. Pokoknya kita udah ngasih reason, tapi kita disudutin nih sama teman kita yang liberal di TikTok atau di Instagram. Terus kamu jawab apa? Ya aku sih jawabnya gini aja, Mi. Ya udah kan gue cuma ngasih tahu lu. Gue kan cuma gue kan ya versinya Rasulullah kan. Ya aku kan cuma penyampai aja gitu, memberi peringatan. Ya kan gue cuma ngasih tahu gitu, misalnya gitu. Bukan cuma ngasih tahu ya kan gue cuma ngasih tahu itu nggak boleh kan gitu. Oh iya, udah selesai. Sebagaimana Rasulullah, ya aku cuma penyampai gitu. Aku cuma penyampai. Jadi mudah-mudahan gimana
Akmal mengekstrak bahasa Quran jadi bahasa yang Iya. mudah di umur Akmal. Irham juga gitu, mengekstrak Al-Quran dengan bahasa yang gimana ya teman gue, kalau kalau gue nyampeinnya kayak gini, jadi bahasa yang asik buat mereka, tapi kita juga nggak, itu dia, artinya kelihatan menggurui gitu tidak ya. menggurui, tidak menyakiti, kan Rasulullah banget kan, Iya. tidak menggurui, tidak menyakiti, dan tetap asik, itu kan Rasulullah banget gitu. Tapi nggak ikut ke mereka, nggak accept mereka gitu, nggak accept yang LGBT, nggak accept yang nggak boleh gitu kan. Karena itu tipis banget. Aku nggak mau pertemananku rusak, tapi aku juga nggak mau keimananku rusak, karena itu yang lebih parah gitu kan. Kalau misalkan oke, pertemanan rusak tuh nggak enak banget, Hmm. tapi keimanan rusak jauh lebih nggak Jauh enak. lebih Karena yang lucu itu kemarin ada, ini termasuk lucu kalau pandangan aku, kan ada yang nanya di grup NN angkatan sekarang tuh, kenapa ya kalau orang kafir, kalau misalkan dia boleh dihidupkan lagi, dia akan memilih untuk beramal solih gitu kan. Terus aku mengkoneksikannya di surat As-Sajdah yang ayat 12. Karena pada akhirnya mereka kenapa mau dihidupkan kembali? Karena mereka udah benar-benar lihat disiksanya, dipotong-potongnya, di apanya. Makanya mereka, ya udah hidupin saya lagi, saya akan beramal solih dengan keimanan. Banyak orang gini, gimana caranya Akmal, Irham, Budian, Kaseli, semua yang ada di sini menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan meskipun nggak dilihat siapa-siapa, karena kita yakin Allah melihat gitu. Kayak murid di sekolah, kamu gini ya, enggak, bilang aja enggak, pokoknya semua ada CCTV, ya deh, ada recordnya di CCTV, ya deh. Ya bagaimana kita ngerasa bahwa Allah muraqabahnya itu, Allah always ngeliatin kita meskipun gitu kan. Kita kalau ada CCTV takut kan, kalau ada CCTV, oh ya kamu ngambil nih, enggak, ya udah nih, gak usah banyak buang-buang waktu, saya ada rekamannya gitu. Iya deh, ternyata artinya manusia takut sama yang terlihat gitu kan. Dan orang-orang kafir itu akhirnya takut, akhirnya beriman, karena kalau di surat As-Sajdah pada akhirnya mereka melihat azabnya, siksanya. Kalau di surat An-Naba kan dia nantang, di awal dia tantang, mana azabnya, pas udah dikasih, iya saya mau hidup lagi deh gitu, saya udah ngelihat, sekarang saya udah ngelihat. Nah makanya yang diapresiasi adalah Irham yang belum melihat Allah siksanya, pahalanya, Akmal yang belum melihat Allah siksanya, pahalanya, tapi sudah beriman. Kalau orang udah dikasih lihat kan, iya udah percaya. Tapi kalau orang belum lihat dan percaya, itu yang Allah apresiasi. Allah yang bisa gitu. Iya, Kalau- nanti kamu minta itu. sama Kak Siti deh kalau itu. Kalau Kak Siti lebih melek lagi kan. Wah, Kak Siti. Ibu guru soalnya ibu guru Iya. SMA. Jadi Cocok. Cara menyampaikannya ini mah tampilan muridku banget kalau sekolah gitu kan. Kalau muridku banget yang asik-asik gitu ya. kalau itu ke level kalian lebih rendah, ini lagi ya, beda lagi Bahasanya ya, bahasanya. gitu ya. Makanya takut kalau di NN tuh, kalau yang ikut ayah bunda tuh sopan deh bahasa kita kan gitu kan. Bahasa kita, bahasa. Tapi ini Pak B, Bu Dewi, Bunda sama Mbak Ami, Kak Seli. Jadi tuh yang ada kelas ini loh, kelas ini juga Dian open di sini kemarin, ngobrol sama Kak Siti, kata Risti, jangan kan gitu kan. Kan ada kelas yang sama Kak Hana Cho. Oh iya. Masuklah Udah mulai. nanti tanggal 27. Kita belajar bahasa Arab Quran nih, Akmal. Kita bikin broadcast lah kan gitu. Karena kata Kak Hana, ya siapapun yang mau ikut, ayo aja gitu. Kasih izin juga kan. Jadi gini, cuman bikin status terus orang kita catetin ya sini mau kan capek ya. Terus aku bilang ke Kak Siti, kita bikin aja biar orang yang mau transit poinnya di situ. Terus kata Kak Siti, jangan, kita harus ada, tanya dulu kesediaan Kak Hana gitu. Ya oke lah gitu. Terus Kak Siti bilang, Kak Hana udah oke, kita bikinin grupnya. Masuklah orang banyak kan gitu. Karena bahasa Arab Quran kan, bahasa Quranik, Arabic,
Dan itu yang lagi aku pengen banget orang tuh Quranic Arabic nih Pak B. Nah, adalah orang Japri. Ini juga siapa tahu Mbak Sibat bisa kasih masukan. Japri nanya tentang Assalamualaikum, nanya tentang manhajnya Ustadz Noman. Gitu kan. Ini Ustadz manhajnya Ustadz Noman kan. Terus habis itu nanya ke aku, Pertanyaannya berat. iya kan gitu kan, nanya ke aku, untung masih menjawab kan, maaf Ci, gue lagi sibuk. Yang nanya, yang jawab mesin, nanya malam, saya kan punya bot kan, jadi bot saya kalau udah jam malam, maaf sih Ci, gue lagi sibuk, silakan tinggalkan pesan. Aku bilang ke copy paste ke Kasiti, kata Kasiti, iya dia juga nanya ke gue, yaudah lo aja yang jawabin kan gitu kan. Nah Kasiti juga wise juga kan gini, udahlah kita jangan, kasih itu jawabnya diplomatis. Sejauh yang saya pelajari, yang saya lihat Ustadz Noman tuh beliau mengajarkan keilmuan bahasa Arab Quran dan tidak dari rekaman video yang dipotong-potong di internet, kan kita juga harus utuh kalau melihat. Nah defense lah, orang yang nanya ini defense bilang, iya saya bukan tipikal yang suka nonton YouTube, apalagi rekaman yang dipotong-potong kan gitu. Tapi dari artikel ini dikasihlah artikelnya yang menjelaskan Ustadz Taman, katanya Siti kan. Aku juga lihat. Terus kamu jawabnya apa? Ya akhirnya aku secara diplomatis ya, kalau mau tahu Ustadz Taman lebih lanjut, email aja ke Bayina. Email aja ke Bayina untuk itu, karena kita kasih itu gini, janganlah kita akar rumpun di akar rumpun nanti kita berantem sama dia gitu kan. Nah gitu. Jadi yang grassroots sama grassroots kita kan berantem di grassroots itu. Jadi iya kan gitu. Cuman ya itulah literasi kita kan, ya kita mendoakan Ustadz kita nggak ada orang yang luput dari kesalahan, namanya juga manusia semua. Tapi kan kalau ya itu apa namanya, tahu orang dari katanya kan, jangankan Ustadz gitu ya, ya kita kalau gitu. Nabi pun kan juga punya, Nabi kan human juga yang punya masa sebelum menjadi Nabi gitu kan. Nabi Muhammad sih Masya Allah ya, bagus track recordnya. Bagaimana Nabi Musa gitu ya. Iya kan yang kalau dengar ceramahnya Ustadz Noman yang tentang Nabi Musa sebelum jadi Nabi itu kan, ya luar biasa. Terus aku bilang ke Kasiti, coba kita tanya di Tadabbur Qokas. Jangan. Kalau mau ngomong pas langsung ketemu aja, jangan di grup gitu kan. Pas langsung aja. Bagian dari ngobrol. Gitu. Makanya luar biasa. Ya udahlah kalau tuh orang mau belajar sama grup kita ya belajar, ikutin di sini apa di mana bumi dipijak. Kalau enggak ya udahlah dia juga boleh left gitu. Itu bermanfaat banget sih itu yang 10 yang Arabic Quran itu. Iya. Tapi ada orang-orang yang mencoba Iya. Memang sebagian orang suka, katanya nggak apa-apa ya, berhati-hati. Jadi kadang-kadang nanya dulu. Itu sih nggak apa-apa, Ya, sebagai check and recheck-nya nggak apa-apa. Ya kalau nggak punya ilmunya untuk apa juga nggak bisa didebat juga kan, enjoy aja dulu gitu. Iya betul. Bahasa screening, iya bahasa screening sambil jalan gitu. Bisa screening sambil jalan juga. Kalau mau nggak jalan-jalan dia kan kalau banyak kesehatan juga kan blocking ini luar biasa juga Bunda ya, screening aja sambil jalan gitu kan maksudnya. Iya. Saya itu ada Ustadz Hilman Ali berbicara mengenai bahwa bagaimana pintarnya setan memblokir cara kita berpikir. Jadi mungkin videonya saya share di Tadabbur. Jadi bahwa kita sebelumnya baik, sebelumnya sholatnya rajin segala macam gitu. Suatu saat di titik yang tidak. Nah itu kalau misalnya kita mau balik lagi, mereka biasanya si setan itu kan narik orang. Jalan, itu nggak bisa lagi kayak gitu kan. Atau sebaliknya mau lebih baik gitu.
Aku nggak nyampe kayak gitu gitu ya, mungkin mempengaruhi orang untuk blocking gitu ya. Perilaku saja. Iya, iya. Mbak Siti mungkin mau menambahkan, Siti Badriah yang di Zoom. Wah, nama saya disebut tapi tadi Siti, Kak Siti Boleh bukan di- saya suaranya. kan. Terus kok saya disuruh. Iya, Masya Allah. Apa? Kalau dapat sharing dari orang aku di lapangan itu memang ini ya, kita dapat intisarinya tuh seneng banget gitu dari Cikgu yang langsung di lapangan berhadapan dengan banyak hal yang positif maupun negatif ya Kak. Subhanallah itu memang filter uh, ya semuanya kayak orang kalau tidak ada ujian kan kita nggak tahu ya kita sabar atau tidak, kita bisa menghadapi itu atau tidak begitu. Dan tadi Al-Quran ini memang harusnya kalau tadi di story morning itu bukan bahan bacaan tetapi menjadi rujukan dan ceritanya apa cikgu dari muridnya gitu. Kita bisa mengambil hikmah dari manapun gitu ya. Subhanallah, tujuan kita adalah sampai dapat guidance. Dan salah satu topik terakhir yang disampaikan Ustadz Numan menuju Idul Adha juga tentang wisdom ya. Apa perbedaan wisdom agama Kristen ataupun agama yang lain. Di sini memang kalau saya lihat gitu semuanya guidance itu ujung-ujungnya ada di hati, bagaimana bisa mendapatkan petunjuk di dalam hati kita. Oh ya, mungkin apakah out of topik atau tapi saya meriletkan dari yang saya pelajari dari surat Al-Mu'minun di NN ya. Saya sangat-sangat bersyukur karena di NN ini saya lihat apa memang cukup komprehensif walaupun tadi Ya. alhamdulillah. Halo Oh, Pak, gitu. Iya, iya. apa masih terhubung atau Masih saya membuat orang-orang tertidur? Iya, ini rumah depan saya ini ya nggak tahu ayamnya berkokok aja sampai jam segini. Aku heran dari jam 3:30 pagi udah berkokok. Dia ini ajaib Masya banget. Allah. minta hajar masih safe. Iya, saya terkagum-kagum dengan semangat teman-teman ya yang punya waktu duduk manis gitu ya, sedangkan saya dijajah dengan penjajah. Terus ya yang mungkin di saya baru merasa banget ya tentang keajaiban dari bagaimana fase Allah itu menciptakan manusia yang sepertinya kayak apa ya udah kayak gitu aja kayak apa sulap lah atau maksudnya ya udah otomatis orang setiap perempuan itu hamil terus keluar bayi gitu kayak tanpa tanpa ada satu proses yang luar biasa walaupun di Al-Quran disampaikan tahapannya seperti itu gitu tapi tanpa tadabur itu yang dan tadi pagi di Al-Alaq itu ya saat perintah pertama bahwa kita untuk membaca tapi dengan nama Tuhanmu ya bukan membaca atas nama otak kita atau maksudnya tanpa ada satu satu penguasa yang ada di diri kita. Di sini apa saya jadi terdistrak. Dalam penciptaan manusia ini kalau kita tidak mempelajari dengan detail gitu itu sepertinya fenomena itu biasa aja dan di sini di dalam Al-Alaq tadi pagi saya membaca 19 ayatnya itu ya memang benar di saat manusia itu terpenuhi semua kebutuhannya itu seakan-akan Tuhan itu nggak ada gitu. Di saat kita kayak bisa melakukan apa-apa sendiri kita berhasil gitu jadi ya apa tidak ada peran kekuatan atau
otoritas di atas kita atau di luar kita. Jadi subhanallah ya, di situ di Al-Alaq tadi pagi itu disampaikan seperti itu. Kita mempelajari diri dari penciptaan manusia itu bahwa dari sesuatu yang sangat hina, kemudian Allah memberikan satu istilahnya satu senjata ya, atau satu kemampuan, yaitu untuk belajar, dan Allah sendiri memberikan petunjuk atau kitab itu kepada manusia, dan manusia itu menjadi manusia yang ciptaan yang paling sempurna. Nah, di sini tadi yang tentang Al-Mu'minun yang saya belajar tadabbur di NN itu tentang penciptaan manusia yang luar biasa fasenya ya, dan belum ada produk di dunia yang bisa menciptakan manusia ya, kecuali hanya proses-proses fertilisasinya, tetapi bukan menciptakan dari materinya itu sendiri, karena manusia itu materi gitu. Jadi kita juga tidak bisa menciptakan sesuatu. Itu yang saya lihat bahwa kenapa walaupun sempurna tapi ada yang diciptakan dengan sifat yang berbeda ataupun fisik yang berbeda seperti itu. Tetapi saat kita belajar Al-Mulk itu kan contoh langit aja itu disuruh menyampaikan, disuruh berpikir, coba lihat sekali lagi, ada nggak yang nggak sempurna, ada nggak yang nggak seimbang gitu. Jadi itu lumayan ini membuat saya berpikir, coba deh manusia kekurang secara fisik misalnya ini gitu, apalagi misalnya terakhir yang di EGT ya, salah satunya dengan secara fisik tidak melihat fisik dunia gitu, tapi lengkap sebagai individu yang punya peran manusia seutuhnya seperti itu. Jadi kemudian ada orang yang penyabar, tidak penyabar, ada yang pemarah, tidak pemarah. Jadi saya jadi melihat saat ini kalau melihat lensa manusia, misalnya melihat manusia itu yang dilihat itu bukan fisik maupun ininya sebagai sebuah indikator kesempurnaan gitu. Indikator utama adalah dia bisa kenal dengan Tuhannya nggak, seperti itu. Dia bisa ya setelah itu punya moral yang baik ya. Itu yang jadi refleksi saya ya. Dan kenapa orang punya kelebihan, kekurangan, disitulah sempurnanya untuk kita belajar, dan kita itu juga sebagai hamba, dan kita beristighfar itu juga salah satu sebagai ibadah. Jadi subhanallah, dengan di Al-Mulk yang kita disuruh melihat lagi, ada nggak yang nggak seimbang, itu jadi kita berpikir lebih dalam bahwa hidup yang sesungguhnya itu di luar fisik atau materi seperti itu. Wah, ini apa ini? Saya tadabbur apa ini, Pak B? Mantap refleksinya. Apa saya tidak tahu nih. Terus saya jadi alien. Tapi justru tadabbur kita ya seperti ini. Biar sharing apapun yang kita rasakan dari ayat yang kita baca, ayat apapun gitu ya. Karena tadabbur sendirian itu bisa juga, tapi akan lebih asik gitu ya ketika what do you think gitu kan, tuh menurut lu gimana gitu. Dan kalau tadabbur itu nggak seperti tafsir itu benar-benar brain exercise. Tafsir itu pakai kita benar-benar, wah ini apa nih maksudnya gitu kan. Jadi tadabbur itu what do you feel gitu ya, what's your insight. Nah itu yang kita bisa sharing tanpa takut salah gitu. Itu asiknya tadabbur berjamaah tuh di situ. Jadi berulang kali, setiap kali pertemuan saya pengennya adalah kita harus beda nih sama taklim gitu, sama pengajian. Ini tadabbur gitu kan, cuman bareng-bareng aja gitu kan sambil itu. Dan itu yang kita harus terus upayakan, karena tadabbur is the hard game, it's the hard exercise, bukan brain exercise. Ya, oke, karena 3 menit lagi ruangan mau dipakai, kita harus tutup seperti biasa, karena
Ustaz sering bilang para sahabat tidak berpisah sebelum saling membacakan surat Asr. Marilah kita membaca surat Al-Asri lalu kita nanti tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan Ahad paginya. Penjajahan. Wasiyabaka fatahir ya.